Oke, langsung saja kita mulai untuk sharing di video kali ini. Yang pertama adalah PIP. Apa arti dari PIP itu? PIP adalah perubahan nilai terkecil dalam setiap atau salah satu dari pasangan mata uang di forex. Jadi misalnya di pasangan mata uang EUR/USD, pasangan mata uang ini nilainya itu naik. Nah, ketika naik pasti kan ada antara lompatan dari angka satu ke angka yang lain. Nah, selisihnya itu disebut dengan PIP. Nah, setiap broker itu memiliki dua sistem, dan setiap broker itu sistemnya berbeda-beda. Ada sistem 5 digit dan ada sistem 6 digit. Jadi apa sih perbedaannya? Perbedaannya hanya di jumlah angkanya ini, jumlah penulisan angka ini. Jadi antara 5 digit dan 6 digit. Kelebihannya apa? Untuk masing-masing ini sebenarnya sama saja sih. Cuma untuk kelebihan di 6 digit ini, untuk angkanya lebih akurat saja. Sebenarnya hanya itu. Cuman untuk fungsi-fungsi lain nggak ada, cuman seperti ini. Nah, di sini contohnya untuk GBP USD juga tertulis 5 digit dan 6 digit. Di XAU USD juga sama ya, 5 digit dan 6 digit. Tapi untuk standarnya lebih baik pakai yang 5 digit. Untuk satu pip dari pasangan mata uang EUR/USD itu adalah 0,0001. Jadi ada total angkanya itu ada 5 ya. Jadi kita menggunakan sistem 5 digit 0,001. Kemudian untuk satu pipnya dari pasangan mata uang GBP USD juga sama, 0,0001. Dan untuk bedanya untuk XAU USD, satu pipnya itu 0,01. Ini saya tulis 0,4 kali di depannya karena menyesuaikan nilai dari XAU USD ya. Kan untuk XAU USD itu penulisannya seperti ini. Nah, khawatirnya teman-teman nggak tahu tentang jumlah pip dari XAU USD, jadi saya tulis semua digitnya. Kemudian untuk USD JPY itu juga sama dengan XAU USD, 0,01. Nah, misalnya pergerakan nilai untuk pasangan mata uang EUR/USD, dia bergerak antara dari harga 1.1173 bergerak ke 1.1183. Artinya dia itu naik sebesar 10 pip. Dari hasil antara 73 ditambah 83 ini ya, maka dia bertambah sebanyak 10 pip. Kemudian untuk GBP USD, dari harga 1.2939 bergerak ke 1.2945. Artinya dia naik sebanyak 6 pip. Kemudian untuk XAU USD, dia bergerak dari 1512.23 bergerak menuju 1512.58. Artinya dia naik sebanyak 35 pip. Kemudian untuk pasangan mata uang USD JPY, dia bergerak dari 108.22 menuju ke 108.44. Artinya dia naik sebanyak 20 pip. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan mengenai pip. Intinya adalah pergerakan nilai terkecil dari sebuah pasangan mata uang. Yang kita pakai adalah yang 5 digit. Jadi jika teman-teman menggunakan yang 6 digit, maka pergerakannya tetap dari angka yang kelima. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang leverage dan lot. Sebenarnya ini bisa dipisah untuk penjelasannya, tapi karena keduanya ini saling berhubungan, maka saya jelaskan keduanya langsung. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang lot. Lot itu adalah standar satuan untuk setiap transaksi di forex. Nah, untuk standarnya satu lot itu nilai marginnya atau kontrak size-nya adalah 100.000 US dollar. Artinya teman-teman bisa trading sebanyak satu lot dengan modal minimal 100.000 US dollar.
Nah, itu cukup besar. Makanya di sini ada atau dibutuhkan dengan leverage. Jadi leverage itu adalah daya ungkit yang membuat kita bisa trading dengan modal yang kecil. Contohnya seperti ini. Leverage itu ada 1:10, 1:100, 1:1000 sampai 1:3000, itu yang paling tinggi. Nah, kalau leverage-nya 1:10, artinya kita atau Anda bisa trading sebanyak satu lot dengan minimal modal itu 10.000 US dollar. Hitung-hitungannya seperti ini. Satu lot standar 100.000 US dollar itu dibagi leverage-nya 10, itu sama dengan 10.000 US dollar. Untuk leverage 1:100 itu artinya Anda bisa trading satu lot dengan modal minimal 1000 US dollar. Hitung-hitungannya sama ya. Satu lot leverage standar dibagi dengan 100, hasilnya adalah 1000 US dollar. Kemudian leverage 1:1000, artinya teman-teman bisa trading sebanyak satu lot dengan modal minimal 100 US dollar. Nah, ini semakin kecil. Jadi semakin besar leverage-nya, itu semakin kecil modalnya. Untuk hitungannya 100.000 US dollar dibagi leverage-nya 1000 sama dengan 100 US dollar. Dan kemudian untuk leverage yang paling besar itu 1:3000. Itu teman-teman bisa trading sebanyak satu lot dengan modal minimal 33,34 US dollar. Ini yang paling besar ya leverage-nya. Jadi di myfps.co.id itu leverage-nya pakai 1:3000. Teman-teman bisa daftar di myfps.co.id untuk trading menggunakan leverage 1:3000. Jadi dari gambaran ini teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin besar leverage-nya itu akan semakin kecil modalnya. Jadi kalau teman-teman mau pilih leverage, mau pilih yang mana? Ya pilih yang paling gede. Karena dengan paling gede teman-teman akan semakin kecil modalnya. Atau jika teman-teman modalnya gede, memakai lotnya itu bisa semakin banyak. Tapi kembali lagi diperhatikan juga dari money manajemennya. Kalau teman-teman mau mengatur berapa lot yang mau dipakai trading. Kemudian spread. Spread itu adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Jadi kalau teman-teman pernah ke money changer, itu pasti ada dua harga yang terpampang, ada harga jual dan harga beli. Misalnya kalau kita mau tukar dari rupiah ke dolar, kita akan mendapat harga yang tinggi. Jadi misalnya kita beli dolar itu di harga 14.000, kita dapat 1 dolar. Kemudian kalau kita mau kembalikan lagi dari dolar ke rupiah, kita dapatnya yang harga yang rendah, 13.000. Nah, jadi gambaran spread itu seperti itu. Kemudian dalam spread itu ada bid dan ask, atau kalau bahasa Indonesia itu ada jual dan beli. Untuk bid itu adalah harga yang Anda jual ke broker, dan untuk ask itu adalah harga yang broker jual ke Anda. Jadi gambarannya adalah bid dan ask itu adalah dua garis. Kalau Anda melihat grafik di forex itu ada dua garis yang bergerak naik turun, yang biasanya berwarna merah dan biru. Garis bid itu berada di bawah dan garis ask itu berada di atasnya. Kedua garis ini selalu naik secara bersamaan. Contohnya untuk per euro USD, jika harga bidnya atau harga jualnya adalah 1.1173 dan harga belinya adalah 1.1174, maka spreadnya itu adalah 1 pip. Kemudian di GBP USD, jika harga jualnya adalah 1.2939, kemudian harga belinya adalah 1.2941, maka spreadnya itu adalah 2 pip
ya. Kemudian di XAU USD, jika harga jualnya itu adalah 1512.03 dan harga belinya adalah 1512.06, maka spreadnya itu adalah 3 pip. Dan yang terakhir adalah USD JPY, jika harga jualnya itu berada di 108.22 dan harga belinya itu berada di 108.23, maka spreadnya adalah 1 pip. Jadi untuk penjelasan spread seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Intinya spread itu tempat broker mengambil keuntungan. Ya wajar, soalnya broker sudah menyediakan fasilitas untuk kita melakukan transaksi trading forex. Broker mengambil keuntungan dari setiap transaksi yang kita lakukan, yaitu ya fine-fine aja. Toh kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari profit trading yang kita lakukan. Untuk selanjutnya ini adalah istilah long dan short. Long dan short ini adalah istilah dalam trading forex. Long itu adalah beli di harga rendah dan jual di harga naik, berharap harga itu naik dan kita mendapatkan keuntungan. Kemudian short itu adalah jual di harga tinggi dan beli di harga rendah, berharap harga itu semakin turun dan kita mendapatkan profit. Gambarannya seperti ini. Untuk long atau buy itu opennya di harga as. Jadi kalau kita lihat di garis tadi ya, di garis ini as itu berada di atas dan bid berada di bawah. Dan kalau kita ambil posisi long atau buy, maka opennya itu berada di atas atau di harga as, kemudian close-nya itu berada di harga bawah atau bid atau harga bid. Untuk mendapatkan profit, maka pergerakan harganya harus naik. Untuk short atau sell itu opennya kebalik dari buy ya, dari buy tadi. Opennya itu di harga bawah atau di harga bid, kemudian close-nya berada di harga atas atau harga as. Dan untuk mendapatkan profit, maka harganya itu harus turun. Jadi kesimpulannya adalah long dan short itu hanya istilah dari buy dan sell. Jadi jika teman-teman menemukan istilah ini, teman-teman bisa paham. Kemudian cut loss. Cut loss ini merupakan sebuah antisipasi ketika posisinya itu sudah rugi. Antisipasi ini bisa berupa close langsung, close manual pada saat itu juga, atau menggunakan stop loss, atau bisa juga dengan menggunakan trailing stop. Jadi gambaran situasinya ketika kita mengalami kerugian, maka apa yang akan kita lakukan? Akan didiamkan atau akan di cut loss pada saat itu juga. Kalau didiamkan, maka posisinya bisa jadi akan semakin rugi. Makanya solusinya adalah dengan di cut loss atau di close. Bisa dengan di close pada saat itu juga, atau bisa juga dengan menggunakan stop loss. Nah, dengan menggunakan stop loss saya pernah membahasnya di video di atas ini. Dengan menggunakan stop loss kita bisa membatasi berapa nilai kerugian yang akan kita tanggung. Jadi itu bisa otomatis close sendiri kalau harganya menyentuh stop loss kita. Jadi nggak mungkin kan kita setiap saat melihat grafik terus-menerus. Makanya kita perlu untuk pasang stop loss supaya kalau harganya sudah melewati ambang batas kerugian kita, otomatis akan close sendiri. Kemudian ada juga trailing stop. Trailing stop itu yang dia stop lossnya mengikuti pergerakan harga. Jadi kalau harganya bergerak naik, posisi kita itu buy, maka trailing stopnya itu ikutan naik. Dan kalau harganya turun, trailing stopnya berhenti turun. Itu kalau posisi buy. Kalau posisi sell, kebalikannya. Kalau harganya semakin turun, trailing stopnya ikut turun. Tapi kalau harganya naik, trailing stopnya berhenti.
sampai kalau harganya itu menyentuh trailing stop, maka otomatis dia akan close sendiri. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf kalau ada kekurangan dari penjelasan di video kali ini. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Saya buka forumnya di kolom komentar. Nanti akan saya balas satu-satu kalau saya ada waktu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung channel ini supaya channel ini berkembang dan memberi ilmu-ilmu tentang trading dan dunia investasi. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.